Baik, saya akan menjelaskan tentang silogisme kategoris. Yang pertama, silogisme kategoris bentuk standar. Argumen yang bertumpu pada proposisi A, E, I, O pada umumnya mempunyai dua kategorikal. Yang pertama, proposisi sebagai premis, dan yang kedua, proposisi kategoris sebagai kesimpulan. Dapat dikatakan argumen sebagai silogisme, yaitu karena silogisme adalah suatu argumen deduktif yang kesimpulannya disimpulkan dari dua premis, atau silogisme yaitu suatu argumen deduktif dengan dua premis dan satu kesimpulan. Contoh silogisme kategoris bentuk standar yang valid yaitu premis pertama tidak ada pahlawan yang pengecut, premis kedua beberapa tentara adalah pengecut, dan kesimpulannya jadi beberapa tentara bukanlah pahlawan. Dari silogisme ini, untuk menganalisis argumen seperti itu secara akurat, argumen tersebut harus dalam bentuk standar. Silogisme kategoris dikatakan dalam bentuk standar seperti contoh yang tadi, yaitu ketika dua hal yang benar, terdapat dua hal yang benar, yaitu yang pertama, premis dan kesimpulannya semuanya berbentuk standar, proposisi kategoris A, E, I, O, dan yang kedua, proposisi tersebut disusun berdasarkan urutan standar tertentu. Ada tiga istilah dalam silogisme. Tiga istilah ini, yang pertama mayor, kedua minor, dan yang ketiga middle. Istilah mayor adalah istilah predikat dari simpulan. Istilah minor adalah istilah subjek dari simpulan. Sedangkan istilah middle adalah istilah yang muncul dua kali dalam premis. Jika kita lihat pada contoh yang tadi, tidak ada pahlawan yang pengecut, dan premis kedua yaitu beberapa tentara adalah pengecut, maka middle-nya adalah pengecut, mayornya adalah pahlawan, dan minornya adalah tentara. Silogisme kategoris disajikan dalam bentuk baku ketika pernyataan-pernyataannya disusun berdasarkan urutan premis mayor, premis minor, dan kesimpulan. Di sini premis mayor adalah premis yang memuat terminologi mayor, dan premis minor adalah premis yang memuat terminologi minor. Dalam silogisme terdapat mood silogisme. Jadi dari suatu silogisme terdapat suasana atau ditentukan dari jenis-jenisnya. Mood pada silogisme diwakili oleh 3 huruf, dan ketiga huruf tersebut adalah selalu diberikan dalam urutan berbentuk standar. Contohnya, premis mayor tidak ada pahlawan yang pengecut, itu ditandai dengan huruf E. Sedangkan premis minor beberapa tentara adalah pengecut ditandai dengan proposisi I. Kesimpulannya, beberapa pengecut bukanlah pahlawan ditandai dengan proposisi O. Karena itu, mood silogisme pada contoh yang tadi adalah E, I, O. Yang ke C yaitu gambaran silogisme. Mood silogisme bentuk standar saja tidak cukup untuk mengkarakterisasi bentuk logisnya. Hal ini dapat ditunjukkan dengan membandingkan dua silogisme A dan B dengan mood yang sama secara logika dan yang secara logika sangat berbeda. Contoh A, semua ilmuwan yang hebat adalah tamatan universitas, yang menjadi mayor adalah semua ilmuwan, dan tamatan universitas merupakan middle. Premis yang ke-B-nya, beberapa atlet profesional adalah tamatan universitas. Di sini beberapa atlet profesional adalah minor dan tamatan universitas adalah middle. Dan kesimpulannya, beberapa atlet profesional adalah minor, ilmuwan yang hebat adalah mayor. Dan contoh B, semua artis adalah egois, semua artis adalah middle, egois adalah mayor. Beberapa artis adalah orang miskin, beberapa artis adalah middle, orang miskin adalah minor. Dan kesimpulannya, beberapa orang miskin adalah egois. Keduanya merupakan mood AII, namun salah satunya valid dan yang lainnya tidak. Perbedaan bentuknya dapat terlihat paling jelas jika kita menampilkan kerangka logisnya dengan menyingkat suku minornya menjadi S atau subjek kesimpulannya, suku mayor sebagai P, predikat kesimpulan, dan suku tengah sebagai M. Dengan menggunakan simbol titik dan titik dua untuk mewakili oleh karena itu. Pada contoh yang tadi, semua P adalah M, beberapa S adalah M, kesimpulannya menjadi beberapa S adalah P. Sedangkan contoh B, semua M adalah P, beberapa M adalah S, dan kesimpulannya menjadi beberapa S adalah P. Ini sangat berbeda pada premis A yang middle-nya M yang menjadi suku
predikat dari kedua premis, tetapi pada contoh B, middle-nya adalah M yang menjadi subjek dari kedua premis, sehingga silogisme yang B akan dipandang sebagai argumen yang valid, sedangkan silogisme A sebaliknya tidak valid. Contoh-contoh ini menunjukkan bahwa meskipun bentuk silogisme ini mempunyai kesamaan mood, mungkin berbeda secara signifikan dalam bentuknya tergantung pada posisi relatifnya dari sisi tengah atau middle mereka. Untuk menggambarkan bentuk silogisme secara lengkap, kita harus menjelaskan penampakan moodnya dari tiga proposisi itu dan gambarannya, di mana gambaran tersebut yang dimaksud adalah posisi middle dalam premisnya. Silogisme dapat memiliki 4 dan hanya ada 4 gambaran kemungkinan yang muncul secara berbeda. Yang pertama, middle dapat berupa subjek dari premis mayor, dan middle juga dapat berupa predikat dari premis minor. Yang kedua, middle dapat berupa predikat dari kedua premis. Yang ketiga, middle dapat berupa subjek dari kedua premis, atau yang keempat, middle dapat berupa predikat dari premis mayor dan subjek dari premis minor. Setiap silogisme pasti mempunyai salah satu dari keempat kemungkinan yang disebutkan tadi. Yang kedua, yaitu sifat formal argumen silogistik. Semua logika deduktif bertujuan untuk membedakan argumen yang valid dari argumen yang tidak valid. Validitas atau ketidakabsahan silogisme apapun bergantung sepenuhnya pada bentuknya. Validitas dan invaliditas sama sekali tidak bergantung pada isi spesifik argumen atau pokok bahasanya. Jadi silogisme apapun bentuknya AAAI. Semua M adalah P, semua S adalah M, jadi semua S adalah P. Valid apapun pokok bahasanya, namun bentuk silogismenya tersebut adalah barbara. Tidak peduli suku apa yang menggantikan huruf S, P, dan M, argumen yang dihasilkan dalam barbara akan selalu valid. Jika kita mengganti Athena dan manusia untuk menjadi S dan P, dan Yunani untuk M, kita akan memperoleh sesuatu argumen valid sebagai berikut. Yang pertama, premis pertama, semua orang Yunani adalah manusia. Premis kedua, semua orang Athena adalah orang Yunani. Dan kesimpulannya, semua orang Athena adalah manusia. Argumen dari proposisi-proposisi yang penyusunnya ini bersifat kontingen, yaitu tidak benar secara logis. Seperti semua kursi yang mudah adalah kursi, maupun secara logis misalnya beberapa kursi yang mudah bukanlah kursi. Alasan asumsi tersebut adalah sebagai berikut. Jika pernyataan tersebut mengandung premis yang salah secara logis atau kesimpulan yang benar secara logis, maka argumen tersebut akan sah, apapun bentuk silogistiknya. Sah jika memang demikian. Secara logis tidak mungkin premis-premisnya benar dan kesimpulannya salah. Salah satunya hubungan logis di antara syarat-syarat silogisme adalah hubungan yang ditegaskan atau disyaratkan oleh premis-premisnya. Jika suatu silogisme valid berdasarkan bentuknya saja, maka silogisme lain yang mempunyai bentuk yang sama akan diberlakukan formula yang sama. Dan jika suatu silogisme tidak valid, silogisme lain yang memiliki rumusan atau yang memiliki rumusan yang sama yang akan dinyatakan tidak valid. Yang ketiga, teknik diagram Venn untuk menguji silogisme. Untuk menguji silogisme kategoris menggunakan diagram Venn, pertama-tama kita harus mempresentasikan kedua premisnya dalam satu diagram. Untuk itu diperlukan gambar 3 lingkaran yang saling tumpang tindih untuk dua premis silogisme bentuk standar yang mengandung 3 istilah berbeda, istilah mayor, istilah minor, dan middle yang masing-masing kita singkat menjadi S, P, dan M. Pertama-tama, gambarlah 2 lingkaran seperti yang kita lakukan pada diagram satu proposisi, lalu kita menggambar lingkaran ketiga di bawahnya tumpang tindih dengan diagram kedua lingkaran pertama dan kedua, kemudian beri label S, P, dan M secara berurutan. Teknik umum menggunakan diagram Venn untuk menguji validitas apapun silogisme bentuk standar dapat diringkas sebagai berikut. Pertama, beri label pada lingkaran diagram Venn ketiga lingkaran dengan 3 suku silogisme, yaitu S, P, dan M. Selanjutnya, pada diagram kedua premis, buat diagram yang universitas terlebih dahulu jika ada premis universal dan
ada premis khusus. Dan berhati-hati dalam membuat diagram premis khusus atau proposisi khusus saat memberi tanda X pada suatu garis jika premis tersebut tidak menentukan sisi mana dari garis tersebut yang harus dituju. Yang keempat, terakhir, periksa diagram untuk melihat apakah diagram premis berisi diagram kesimpulan. Jika ya, maka silogismenya valid. Jika tidak, silogismenya tidak valid. Yang keempat, aturan silogistik dan kekeliruan silogistik. Sebuah silogisme mungkin gagal menetapkan kesimpulannya. Untuk itu, ada 6 aturan yang membantu kita menghindari kesalahan umum. Silogisme bentuk standar apapun dapat dievaluasi dengan mengamati apakah ada salah satu aturan ini telah dilanggar. Pelanggaran terhadap salah satu aturan merupakan suatu kesalahan dan mengakibatkan silogisme menjadi tidak valid. Aturan yang pertama, hindari 4 istilah. Silogisme bentuk standar yang valid harus memuat tepat 3 istilah masing-masing yang digunakan dalam arti yang sama sepanjang argumen. Aturan yang kedua, bagikan suku tengah setidaknya dalam satu premis. Istilah didistribusikan dalam sebuah proposisi ketika proposisi tersebut mengacu pada sebuah anggota kelas yang ditunjuk oleh istilah itu. Jika suku tengah tidak terdistribusi pada paling sedikit satu premis, hubungan yang diperlukan oleh kesimpulan tidak dapat dibuat. Selanjutnya, aturan ketiga, setiap istilah yang dibagikan dalam kesimpulan harus didistribusikan dalam premis. Mengacu pada semua anggota suatu kelas berarti menyebutkan lebih banyak tentang kelas itu daripada menyebutkan hanya beberapa anggotanya yang dituju. Oleh karena itu, ketika kesimpulan silogisme mendistribusikan suatu istilah yang tidak terdistribusi dalam premis-premis tersebut, maka kesimpulan tersebut menjelaskan lebih banyak tentang istilah itu daripada dijelaskan oleh premis. Namun argumen yang valid adalah argumen yang premis-premisnya secara logis memerlukan kesimpulan, dan agar kesimpulan tersebut benar, maka kesimpulan tidak boleh menegaskan apapun lebih dari yang ditegaskan dalam premis. Suatu istilah yang didistribusikan dalam kesimpulan tetapi tidak didistribusikan dalam premis, maka itu merupakan tanda pasti yang dimiliki kesimpulan itu bahwa kesimpulan itu melampaui tempatnya dan telah mencapai terlalu jauh. Inilah yang disebut dengan kekeliruan proses terlarang. Aturan yang keempat, hindari 2 premis negatif. Proposisi negatif apapun, E atau O, menolak penyertaan kelas lain, itu menegaskan bahwa sebagian atau seluruh kelas dikecualikan dari keseluruhan kelas yang lain. Kedua premis yang memiliki keterkaitan kedua premis yang menegaskan pengecualian tersebut tidak dapat menghasilkan keterkaitan yang dapat ditegaskan dalam kesimpulan, dan oleh karena itu tidak dapat menghasilkan argumen yang valid. Kesalahan tersebut dinamakan kekeliruan eksklusif premis. Aturan yang kelima, jika salah satu premisnya negatif, kesimpulannya juga harus negatif. Jika kesimpulannya afirmatif, yaitu jika kesimpulannya menyatakan bahwa salah satu dari kedua kelas S atau P seluruhnya atau sebagian terkandung dalam kelas lain, hal ini hanya dapat disimpulkan dari premis-premis yang menegaskan keberadaan kelas ketiga yang mencakup kelas pertama dan dirinya sendiri terkandung dalam kelas ketiga. Kedua, namun inklusi kelas hanya dapat dinyatakan dengan proposisi afirmatif. Oleh karena itu, kesimpulan afirmatif hanya dapat diperoleh secara valid dari 2 premis afirmatif. Kesalahan seperti ini disebut kekeliruan dalam menarik kesimpulan afirmatif dari premis negatif. Aturan yang keenam dan yang terakhir, dari kedua premis universal tidak ada kesimpulan khusus yang dapat ditarik. Dalam interpretasi Boylan terdapat proposisi kategoris, proposisi universal tidak memiliki makna eksistensial, namun proposisi partikular memiliki makna eksistensial import seperti itu. Dimanapun interpretasi Boylan diharapkan, seperti dalam teks ini, ada 2 aturan diperlukan yang menghalangi perjalanan dari tempat yang tidak memiliki kepentingan eksistensial ke suatu kesimpulan yang memang memiliki makna seperti itu. Yang kelima, eksposisi 15 formulir sah dari silogisme kategoris. Mood suatu silogisme yang sifatnya ditentukan dari bentuk A, E, I, O dari ketiga proposisi yang dikandungnya mempunyai 64 kemungkinan mood silogisme kategoris, yaitu 64 kemungkinan himpunan 3 proposisi. Ada 4 kemungkinan yang terlihat dalam tabel, yaitu pada gambar yang pertama, middle-nya merupakan subjek dari premis mayor dan
premis minor. Pada gambar yang kedua, middle-nya merupakan predikat dari kedua premis. Pada gambar yang ketiga, middle-nya adalah subjek dari kedua premis. Dan pada gambar yang keempat, middle merupakan predikat premis mayor dan subjek premis minor. Demikian penjelasannya. Terima kasih.